Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Usniah dengan NIM C0E024006, Prodi Keuangan Daerah Angkatan 2024, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu saya, Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Miss Aninda Puji Ardila MAK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Materi ini merupakan bagian penting dalam pemahaman perpajakan, guys, karena berkaitan langsung dengan perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu latar belakang dari materi ini. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Karena itu, setiap wajib pajak perlu memahami bagaimana pajak dihitung. Dalam konteks ini, ada 3 konsep yang sangat penting, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP, kemudian depresiasi, dan amortisasi. Nah, DPP itu tuh membantu menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, sementara depresiasi dan amortisasi berkaitan dengan penurunan nilai aset dalam akuntansi, yang akhirnya mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi, pemahaman ketiga konsep ini sangat penting agar wajib pajak bisa menghitung pajak secara benar dan menghindari kesalahan pelaporan. Nah, dari latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang ingin dijelaskan dalam materi ini. Yang pertama, itu tuh apa sih yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak atau DPP? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan PTKP? Yang ketiga, apa pengertian dan metode perhitungan depresiasi? Kemudian yang keempat, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan amortisasi dan bagaimana penerapannya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui pemaparan materi selanjutnya. Nah, dasar pengenaan pajak DPP itu adalah nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran pajak terhutang. DPP digunakan dalam berbagai jenis pajak, terutama PPN dan PPH. Dengan mengetahui DPP, kita bisa menghitung pajak yang harus dibayar berdasarkan transaksi atau penghasilan yang diterima. Nah, perlu dicatat bahwa DPP terbagi menjadi 2, yaitu DPP PPH dan DPP PPN, masing-masing dengan dasar perhitungan yang berbeda. Nah, DPP pajak penghasilan PPH itu berikut beberapa jenis DPP pajak penghasilan. Yang pertama itu ada PPH pasal 22, itu dasar pengenaannya adalah nilai impor. PPH pasal 23, itu dasar pengenaannya adalah jumlah bruto penghasilan. PPH pasal 15, itu tuh dasar pengenaannya adalah 4% dari peredaran bruto. PPH pasal 21, dasar pengenaannya adalah penghasilan bruto yang diterima pegawai. Nah,
Setiap jenis pasal ini tuh memiliki objek pajak yang berbeda. Nah, sehingga dasar pengenaannya pun juga berbeda. Nah, sementara untuk PPN, dasar pengenaannya itu meliputi yang pertama itu harga jual, yang kedua itu penggantian, yang ketiga itu nilai ekspor, yang keempat itu nilai lain sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Nah, harga jual digunakan untuk BKP, penggantian untuk JKP, nilai ekspor untuk transaksi luar negeri, sedangkan nilai lain untuk transaksi tertentu seperti hotel atau hiburan. Nah, sampai saat ini tarif PPN yang berlaku adalah 11% sesuai Undang-Undang HPP. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep depresiasi. Nah, apa sih itu depresiasi? Nah, depresiasi adalah penurunan nilai aset berwujud, misalnya mesin, kendaraan, atau gedung. Penurunan nilai ini terjadi karena aset digunakan dalam kegiatan usaha dan mengalami penyusutan seiring waktu. Depresiasi dicatat secara sistematis selama masa manfaat aset dan memiliki pengaruh besar pada laporan keuangan serta perhitungan pajak penghasilan. Nah, jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi nih guys. Nah, metode yang pertama itu ada metode garis lurus, di mana beban penyusunnya itu sama setiap tahun. Lalu yang kedua itu metode beban menurun, yaitu penyusutan besar di awal dan mengecil di tahun berikutnya. Lalu kemudian yang ketiga, metode unit produksi, dihitung berdasarkan penggunaan atau output aset. Kemudian yang keempat, metode khusus, yaitu metode tertentu untuk aset dengan karakteristik unik. Nah, pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan pola penggunaan aset tersebut. Baiklah, kita masuk ke amortisasi. Nah, berbeda dengan depresiasi, amortisasi ini digunakan untuk aset tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, merek dagang. Nah, aset tidak berwujud juga mengalami penurunan nilai seiring waktu, sehingga biaya perolehannya perlu dialokasikan selama masa manfaat ekonomis. Contoh sederhananya adalah sebuah perusahaan yang membeli hak paten senilai 250 juta dengan masa manfaat 10 tahun, maka biaya amortisasinya adalah 25 juta per tahun. Contoh lainnya pelunasan pinjaman secara bertahap, di mana cicilan pokok yang dibayarkan setiap tahun juga dianggap sebagai amortisasi. Nah, hubungan amortisasi dengan depresiasi secara umum itu tuh depresiasi dan amortisasi itu memiliki fungsi yang sama, yaitu tuh mengalokasikan biaya perolehan aset selama masa manfaatnya. Nah, yang membedakannya adalah objeknya. Depresiasi untuk aset berwujud, sementara amortisasi untuk aset tidak berwujud. Nah, keduanya ini tuh sebenarnya penting agar laporan keuangan itu mencerminkan nilai aset yang sebenar-benarnya. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa DPP merupakan komponen dasar dalam perhitungan pajak berhutang. Sementara depresiasi dan amortisasi digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset
untuk mencatat penurunan nilai aset sehingga perhitungan laba dan pajak lebih akurat. Nah, ketiga konsep ini tuh memberikan dasar yang kuat untuk sistem perpajakan yang transparan, akurat, dan tertib. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai dasar perhitungan pajak atau DPP, depresiasi, dan amortisasi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai perpajakan ya guys. Terima kasih telah menyaksikan dan telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.